Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kepada Bapak Danusyuri selaku dosen pembimbing mata kuliah Islam dan Madrasah Beragama, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Esti Istiqomah dengan NIM 210303663 kelas MPI 1B. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang Islam dan Madrasah Beragama dalam era Wali Songo. Secara etimologis, istilah Wali Songo berasal dari dua kata, wali dan songo. Kata wali itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat atau kerabat atau teman. Sedangkan kata songo sendiri berasal dari bahasa Arab yakni sana yang artinya terpuji atau mulia. Sebagian lain ada yang mengatakan sana berarti tempat, daerah atau wilayah. Sementara ada juga yang mengatakan songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya menunjukkan pada bilangan 9, yakni beberapa wali yang terkenal itu dengan jumlah 9 orang wali songo. Berikut nama wali songo. Yang pertama ada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang kedua Sunan Ampel. Yang ketiga Sunan Giri. Yang keempat Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Yang kelima Sunan Muria atau Raden Said. Yang keenam Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq. Yang ketujuh ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Yang ke-8 Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Yang ke-9 Sunan Bonang. Wali Songo dipercaya sebagai peletak batu pertama Islam di Pulau Jawa, serta termasuk sebagai syiar kebenaran dan bekerja giat dalam mengembleng masyarakat. Lahir batin di semua lapisan sosial dan lingkungan, akan mendukung hingga ke para penggawa dan pembesar negeri. Seperti dikemukakan oleh M. Najib Arsyad dalam bukunya yang berjudul Seputar Sejarah dan Muamalah, yang memiliki 5 prinsip utama dalam dakwah para wali songo, diantaranya adalah 1. Memelihara keyakinan beragama. Yang kedua, menjaga keselamatan. Yang ketiga, menanamkan pemahaman tentang hukum. Yang keempat, melindungi akal pikiran sehat rakyat. Yang kelima, membendung atau menepis pengaruh luar. Strategi dakwah wali songo dibagi menjadi 5, diantaranya 1. Pembagian wilayah dakwah. Yang kedua, sistem dakwah dilakukan dengan pengenalan ajaran Islam melalui pendekatan persuasif yang berorientasi pada penanaman akidah Islam. Yang ketiga, melakukan perang ideologi untuk memberantas etos dan nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam. Yang keempat, melakukan pendekatan terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh di suatu tempat dan berusaha menghindari konflik. Yang kelima, berusaha menguasai kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh masyarakat, baik kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Keberhasilan dakwah Wali Songo tentu juga tidak terlepas dari metode yang mereka aplikasikan dalam pelaksanaan di lapangan. Metode Al-Hikmah sebagai sistem dan cara-cara berdakwah para wali merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional. Berikut beberapa metode yang diterapkan oleh para wali songo, diantaranya adalah: yang pertama, ada metode pembentukan dan penanaman kader, serta penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. Yang kedua, dakwah melalui jalur keluarga atau perkawinan. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan pesantren yang mulai dirintis oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang merupakan suatu model pendidikan Islam yang mengambil bentuk pendidikan Islam di asrama yang dipakai oleh biksu dalam mengajar dan belajar. Yang keempat, dengan mengembangkan kebudayaan Jawa. Dalam kebudayaan Jawa, Wali Songo memberikan andil yang sangat besar. Yang kelima, metode dakwah melalui sarana dan prasarana yang terkait dengan masalah perekonomian rakyat. Yang keenam, dalam mengembangkan dakwah Islamiyah di tanah Jawa, para wali menggunakan sarana politik untuk menyebarkan agama Islam. Akhirnya, jalur kekuasaan dalam dakwah dapat dilihat juga pada proses pendirian Masjid Demak. Masjid ini adalah masjid yang didirikan bersama oleh para wali sebagai pusat dakwah mereka. Namun, tidak seperti pada umumnya, masjid ini
Masjid Demak adalah masjid keraton yang pengelolaannya langsung di bawah penguasaan Sultan Butakra. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pusat dakwah Wali Songo tidak ditempatkan salah seorang wali ataupun masing-masing wali, tetapi dipusatkan kekuasaan di keraton. Selain itu, pada zaman Demak ini pula dikenal adanya semacam lembaga dakwah yang beranggotakan para wali dan dipimpin langsung oleh sultan. Jadi dakwah Wali Songo bersifat persuasif. Hal ini dapat diketahui melalui dakwah. Selain mengamankan nilai-nilai yang bersifat mendasar, universal, abadi, dan ada juga yang bersifat praktis, lokal, yang temporal, sehingga dapat berbeda antara satu tempat atau waktu dengan tempat atau waktu yang lain. Dalam pandangan Wali Songo, perbedaan, perubahan, dan perkembangan nilai itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang benar, tetapi disampaikan dengan cara persuasif dalam bentuk pendekatan dan ajaran yang baik. Kehadiran Wali Songo di tengah-tengah masyarakat Jawa pada masanya dengan membawa ajaran Islam tidak dianggap membawa ajaran baru yang mudah diterima masyarakat. Para Wali Songo hadir berhadapan dengan masyarakat yang telah memiliki tradisi, kebudayaan, dan ajaran yang telah lama mereka anut. Melihat realitas ini, maka Wali Songo mengambil jalan dakwah dengan cara bijaksana, dengan cara mengakomodasi realita yang telah ada di masyarakat. Dengan kata lain, dakwah dalam Wali Songo tidak begitu saja mengabaikan konteks budaya, ajaran, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa pada saat itu. Hal ini diantaranya dapat dilihat dengan satu, penggunaan simbol-simbol seni dan budaya dengan tidak lupa memasukkan nilai-nilai Islam sebagai upaya mengajak masyarakat agar masuk dan mengikuti ajaran Islam. Yang kedua, proses Islamisasi dakwah Islam melalui mengambil alihan sistem pendidikan lokal bersirih Buddha dan Kapitayan seperti buku, asrama, padepokan menjadi lembaga pendidikan Islam yang disebut pondok pesantren. Proses Islamisasi tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat yang telah melekat kuat seperti kebiasaan samadi sebagai puji mengeningkan cipta diubah menjadi sholat wajib. 2. Kebiasaan saji dan hitung diubah menjadi pemberian sedekah. Para Wali Songo dalam melakukan aktivitas dakwahnya antara lain sangat memperhitungkan wilayah strategis. Beranjak dari sinilah para Wali Songo yang dikenal jumlahnya ada 9 orang disebut melakukan pemilihan wilayah dakwahnya. Di Jawa antara lain ada di Jawa Timur 5 wali, yang di Jawa Tengah ada 3 wali, dan yang di Jawa Barat ada 1 wali. Wali Songo ketika itu sangat bijak memanfaatkan seni yang telah berakar dan berkembang dalam masyarakat untuk menopang keberhasilan dakwah mereka. Di antara seni yang populer dijadikan media dakwah oleh para Wali Songo adalah wayang kulit dan lagu-lagu gending. Terima kasih telah mendengarkan sebuah paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.